Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Dari Jabir bin Abdullah dan Umar ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya, sehingga kalimat itu sampai ke arsy selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya, sehingga kalimat itu sampai ke arsy selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata, oh hadis ini hasan sahih. Bab keutamaan amalan masjid. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa, dan Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan jaminan berupa rahmat, dan dia bisa melewati sirat menuju keridhaannya, yaitu menuju surga. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa, dan Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan jaminan berupa rahmat, dan dia bisa melewati sirat menuju keridhaannya, jadi masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan kitab Majmu' Zawaid. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia, sebagaimana serigala bagi kambing. Ia menerkam kambing yang menyendiri dan menjauh. Maka hindarilah pada kalian dari menyendiri daerah kalian berjamaah bersama orang banyak dan berada di masjid. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia, sebagaimana serigala bagi kambing. Ia menerkam kambing yang menyendiri dan menjauh. Maka hindarilah oleh kalian menyendiri di daerah perbukitan, dan tidaklah kalian berjamaah bersama orang banyak dan berada di masjid. Hadis riwayat Ahmad. Bab fadilah zikrullah. Dari Jabir bin Abdullah dan Umar yang memakmurkannya kepada Nabi SAW, dia bersabda, seorang manusia tidak bisa beramal dengan sesuatu yang lebih dapat menyelamatkannya dari azab kubur daripada zikrullah Ta'ala. Ditanya, tidak juga fi sabilillah? Dia menjawab, tidak juga fi sabilillah, kecuali ia menebaskan pedangnya sampai patah. Dari Jabir bin Abdullah bin Umar yang memakukan kepada Nabi SAW, dia bersabda, seseorang manusia tidak bisa beramal dengan sesuatu yang lebih dapat menyelamatkannya dari azab kubur daripada zikrullah Ta'ala. Ditanya, tidak juga jihad fi sabilillah? Dia menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali ia menebaskan pedangnya sampai patah. Hadis riwayat Bukhari di kitab Majmu' Zawaid. Bab kedudukan saudara muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Pada hari kiamat akan datang sekelompok orang dari umatku yang cahayanya seperti sinar matahari. Kami bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang fakir muhajirin yang menjadikan sebab hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Salah seorang di antara mereka mati sementara keperluannya masih tertahan di dalam dadanya. Mereka akan berkumpul dan berbagi penjuru bumi. Dari Abdullah bin Amr bin As-Sulaimah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan datang sekelompok orang dari umatku yang cahayanya seperti sinar matahari. Kami bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang fakir muhajirin yang menjadikan sebab hal yang tidak diinginkannya bisa dihindari. Salah seorang di antara mereka mati sementara keperluannya masih tertahan di dalam dada. Mereka akan dikumpulkan dari berbagai